Dengan modus menjual ponsel melalui media sosial, 3 orang waria justru menganiaya dan melakukan kekerasan seksual kepada seorang pengendara ojek daring. Tak hanya itu, korban juga sempat disekap sebelum akhirnya dilepaskan di jalanan. Nasib tragis dialami seorang pria yang berprofesi sebagai ojek daring di Padang, Sumatera Barat. Ditemani sejumlah rekannya sesama pengendara ojek daring, ia dibawa ke Puskesmas Lubuk Buaya untuk menjalani visum. Hal itu dilakukan usai pria berusia 27 tahun itu mengaku sudah jadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh 3 pria bertampang wanita alias waria di kawasan Kayu Alek, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Insiden bermula kala korban ingin menjual ponselnya melalui media sosial. Saat itu, seorang calon pembeli menyatakan berminat hingga disepakati untuk janji bertemu di kawasan Kayu Kalek. Saat itulah korban diajak ke kontrakan pelaku. Ketika sampai, ternyata 2 orang lainnya sudah berada di dalam rumah dan menyekapnya. Rupanya membeli ponsel korban hanyalah modus. Ketiganya lantas memukuli korban dengan menggunakan kayu dan batu hingga ia tak berdaya. Saat itu pula korban dilecehkan. Ibarat kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tak hanya mendapatkan pelecehan seksual, korban juga disekap selama 5 jam. Bahkan ponsel yang hendak dijual dan uang korban sebanyak Rp140.000 juga dirampas. Setelah disekap, korban dibawa dan dilepaskan ke pinggir jalan. Usai kejadian, korban segera melaporkan tindak kriminal yang dialaminya ke kepolisian. Tak sampai 24 jam, 3 terduga pelaku yang merupakan waria alias pria berperilaku layaknya wanita itu dibekuk di lokasi berbeda. Di hadapan aparat kepolisian, ketiganya mengakui seluruh perbuatannya. Dari pemeriksaan, ketiga waria itu akhirnya ditetapkan polisi sebagai tersangka. Menyuruh korban datang ke rumah dengan mau menjual handphone. Setelah sampai di rumah, kemudian ditarik ke dalam rumah. Setelah sampai di rumah, mereka melakukan penganiayaan. Hingga kini penyidik masih terus memeriksa ketiga tersangka secara intensif. Pemeriksaan dilakukan bergantian untuk dikonfrontir dari keterangan masing-masing tersangka. Artinya laporannya yang ke Polisi Koto Tangah ada 2, itu kedua-duanya kita proses. Dan sekarang ini masih pemeriksaan saksi-saksi dan mencari bukti-bukti yang masih kurang. Ancaman pasal penganiayaan dan pencabulan kini ada di depan mata. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.